Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kami dari tugas 7, yaitu mereview sebuah paper. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Timothy Jorel Pauran Peleng dengan NIM 67 2022 219. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leon Billy Pukaranda dengan NIM 67 2022 236. Halo, saya Moses Donorinata dengan NIM 67 2022 Perkenalkan, nama saya Joakim Bisragung dengan NIM 67 2022 248. Oke, baik. Di sini kita akan membahas informasi paper terlebih dahulu. Untuk judul paper sendiri bernama Small Size Object Detection Algorithm Based on Camera Sensor. Lalu ada tertera juga nama author, beberapa nama author, pertama Haitong Lau, Sue Huduan, Junmei Guo, Haiying Liu, Jason Gu, Ling Yun Bi, dan Haonan Chen, dan berafiliasi dengan Dong Hyun Cho, dengan nama jurnal Electronics 2023, dengan volume jurnal yaitu volume 12 nomor 10 dan diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2023. Untuk alamat akses paper sudah tertera di PPT. Baik, kita masuk pada persoalan pertama, yaitu pendahuluan. Kamera kini menjadi perangkat penting di berbagai sektor industri seperti robotika, transportasi, kedokteran, dan lain sebagainya. Kamera beroperasi dengan mengumpulkan gambar menggunakan prinsip pencitraan optik yang kemudian diproses dalam bentuk sinyal gambar. Saat ini teknologi deteksi objek berbasis kamera menjadi salah satu topik yang paling menarik, terutama dengan algoritma YOLO atau kepanjangan dari You Only Look Once. YOLO dikenal sebagai algoritma deteksi objek yang berkembang paling cepat dan sangat akurat. Versi YOLO versi 8 dirilis pada tahun 2023 dan mencapai tingkat akurasi tertinggi dibandingkan versi YOLO sebelumnya. Meskipun demikian, YOLO versi 8 memiliki keterbatasan dalam mendeteksi objek kecil. Algoritma ini cenderung kurang optimal dibandingkan dengan algoritma khusus untuk deteksi objek berukuran kecil. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan peningkatan algoritma pada YOLO V8 yang tidak hanya memperkuat akurasi deteksi objek besar, tetapi juga secara signifikan meningkatkan akurasi dalam mendeteksi objek kecil. Untuk bagian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pekerjaan terkait untuk DC YOLO V8, pendeteksian objek berukuran kecil berdasarkan sensor kamera. Sensor kamera saat ini itu menjadi salah satu komponen yang penting dan banyak digunakan. Ada beberapa penelitian yang sudah mengimplementasikan sensor kamera, seperti penggunaan sensor kamera untuk deteksi objek. Contohnya, deteksi hambatan berbasis sensor kamera untuk siang dan malam pada ekskavator tradisional oleh Zhou dan lain-lain. Pelacakan multi-target dengan fungsi sensor kamera yang menggabungkan sensor kamera dan deteksi objek oleh Sangota dan lain-lain. Dan pendekatan berbasis sensor kamera oleh Bharati untuk digunakan sebagai navigasi bagi orang-orang tunanetra. Nah, namun untuk memastikan keefektifan dalam kehidupan nyata, deteksi real time menjadi salah satu indikator utama. Maka karena itu, YOLO dipilih karena sudah terbukti unggul dalam performa real time-nya, di mana algoritma YOLO ini menjadi tolak ukur teknologi untuk mendeteksi objek yang membutuhkan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Di sini adalah alasan mengapa pemilihan YOLO V8 sebagai baseline. YOLO itu sudah dibilang sebelumnya adalah algoritma dengan pendeteksian objek real time yang populer karena akurasinya.
dibanding dengan algoritma yang lain. Salah satu versi terbaru dari YOLO adalah YOLO V8 yang dirilis pada tahun 2023 ya, dan memiliki beberapa perbaikan fitur dibanding versi YOLO sebelumnya, yaitu YOLO V5 dan V7. Contoh perbaikan fitur dari V8 yang menarik adalah anchor free, yang dimana fitur ini membuat YOLO V8 menjadi fleksibel dan responsif, terutama pada pendeteksian objek dalam berbagai ukuran dan lingkungan yang lebih kompleks. Berikutnya itu ada struktur dari jaringan YOLO V8. YOLO V8 itu memiliki dua komponen utama, yaitu backbone dan NAC. Pada bagian backbone digunakan modul C2F yang menggunakan ide ILAN dari versi sebelumnya, yaitu YOLO V7 atau YOLO V7. Fitur ini meningkatkan kemampuan deteksi objek serta model untuk mengelola informasi dengan lebih baik. Sedangkan pada bagian NAC menggunakan fitur PAN FPN untuk memperkuat hasil informasi dari objek yang dideteksi. Struktur decoupled head juga digunakan YOLO V8, yang dimana fitur ini meningkatkan akurasi deteksi dengan memisahkan hasil klasifikasi serta lokalisasi objek yang dideteksi. Nah, saya akan menjelaskan secara ringkas ya tugas dari backbone dan NAC. Backbone di sini itu bertugas untuk mendeteksi fitur dari input gambar, yang dimana proses ini mencakup operasi yang salah satunya itu adalah konvolusi. Untuk NAC sendiri itu digunakan untuk melakukan fusi fitur dari berbagai tingkat resolusi yang sudah diekstraksi dari backbone tadi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas deteksi objek kecil, besar maupun yang kompleks. Kita dapat melihat dari gambar struktur yang ada di bawah sini, di mana ini memfokuskan pada efisiensi dan akurasi deteksi objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagian ketiga dari paper, yaitu mengenai usulan dari paper tersebut tentang DC YOLO V8 algorithm. Jadi sederhananya ini untuk meningkatkan deteksi objek kecil pada YOLO V8. Mungkin sudah dijelaskan di pendahuluan bahwa letak permasalahannya adalah objek yang kecil itu mempunyai deteksi yang buruk gitu. Nah, kenapa? Jadi di sini ada dua poin. Yang pertama itu karena hilangnya informasi. Hilangnya informasi ini maksudnya adalah objek yang kecil seringkali terabaikan karena hilang pada lapisan yang lebih dalam. Ini posisinya itu di dalam CNN atau Convolutional Neural Network, atau yaitu lalu objek yang lebih besar mendominasi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi gambar motor, satu gambar ini diekstrak tentu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Jadi ada roda, ada bagian depan motor dan sebagainya. Nah, objek yang kecil kalau diekstrak itu akan lebih kecil lagi sehingga kemungkinan besar akan hilang. Makanya poin pertama adalah hilangnya informasi. Yang kedua karena tumpang tindih. Jadi tumpang tindih ini maksudnya adalah objek kecil lebih rentan mengalami tumpang tindih dengan objek lain. Contohnya seperti ilustrasi di bawah ini. Ini anggaplah ada objek kecil atau ini. Nah, objek kecil ini kena tumpang tindih dengan objek lebih besar sehingga deteksi atau pengenalannya pada saat proses pada YOLO-nya itu tidak bagus, sehingga objek yang kecil itu kadang nggak terdeteksi. Jadi poin yang kedua itu karena tumpang tindih seperti itu. Nah, berangkat dari permasalahan itu, maka usulannya dari paper ada 3. Jadi ada modul downsampling multipath convolutional atau MDC. Yang kedua adalah peningkatan pada fusi fitur. Yang ketiga, modul deploy convolutional atau DC dan struktur jaringan baru. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan bahas, dan tentu tujuannya seperti yang bisa kita lihat, yaitu meminimalkan hilangnya informasi selama downsampling dan mempertahankan konteks spasial yang penting untuk objek kecil. Untuk fusi fitur, itu untuk membantu melokalisasi objek kecil secara akurat dan mencegah mereka terabaikan oleh objek yang lebih besar. Yang ketiga ini, DC dan struktur jaringan baru, ini untuk meningkatkan kedalaman jaringan dan resolusi fitur tanpa menambah beban komputasi secara signifikan. Oke.
Yang pertama, kita masuk ke dalam MDC. MDC ini sederhananya adalah mempertahankan informasi dari objek yang kecil. Seperti poin permasalahan yang pertama, objek yang kecil ketika diekstrak menjadi lebih kecil, kemungkinan besar akan hilang. Nah, MDC ini membantu objek kecil itu tidak mudah hilang. Jadi, kita bisa melihat struktur MDC-nya. Jadi ada input, CPS, ada DW konvolusional, dan sebagainya ya. Simpelnya ini adalah mempertahankan informasi dibandingkan downsampling yang umum atau yang sudah ada pada YOLO-nya, digunakan pada YOLO V8H, di mana MDC membantu algoritma untuk mendeteksi objek kecil lebih akurat dan dalam lingkungan yang kompleks. Jadi MDC itu untuk mempertahankan informasi objek kecil. Yang kedua adalah peningkatan pada fuzzy fitur. Jadi fuzzy fitur ini kita bisa melihat ada FPN atau Fuzzy Pyramid Network, lalu ada PAN atau Path Aggregation Network, lalu di sini ada yang diusulkan ya, jadi ada DCS, YOLO V8. Jadi kita bisa melihat struktur fuzzy fiturnya. Kita bahas dari yang FPN dulu. FPN ini, jadi FPN ini fitur dari resolusi tinggi ditingkatkan lalu ditambahkan ke fitur resolusi rendah. Sederhananya, tujuannya FPN ini dibuat seperti ini itu untuk mendeteksi objek dengan berbagai ukuran. Jadi ada ukuran yang kecil, ukuran yang medium, ada ukuran yang besar. Nah, oranye ini ukuran yang kecil, biru ini ukuran yang medium, dan ungu ini ukuran yang besar gitu. Lalu ada PAN di sini. Nah, PAN ini menambahkan jalur peningkatan bawah atas. Jadi ada tanda panah ke atas di layer kedua ini ke atas untuk mempertahankan informasi dari layer bawah. Jadi dari layer bawah informasinya diteruskan ke atas, terus bisa diproses lebih lanjut seperti itu. Nah, terus YOLO V8 strukturnya seperti ini, dan kita melihat di D ya, jadi ada DCS YOLO V8. Sederhananya, ini itu memakai koneksi langsung ke gambar yang diinput setiap level node-node-nya. Jadi kita bisa melihat ada garis hijau ya, garis hijau memakai koneksi langsung ke gambar yang diinput di setiap level node-nya. Ini itu untuk mempertahankan gambar asli sampai ke layer yang paling bawah. Kenapa langsung ke gambar yang diinput? Supaya dari gambar tersebut kondisinya itu masih asli, masih ori, dan itu bisa diproses menjadi lebih baik, sehingga objek yang kecil, objek yang besar, objek yang lebih besar lagi itu bisa diproses dengan lebih baik seperti itu. Lalu yang ketiga adalah modul Deep-Wise Convolutional atau DC dan struktur jaringan barunya. Jadi untuk DC ini itu transpirasi dari DenseNet dan FOVNet. Jadi DenseNet ini itu dia ini konsepnya banyak lapisan dan lapisannya ini terhubung dengan lapisan-lapisan sebelumnya. Tujuannya untuk mempertahankan informasi. Lalu FOVNet ini via FOVNet ini sederhananya itu untuk efisiensi komputasi ya. Jadi komputasi selama proses deteksinya itu tidak terlalu berat. Seperti itu. Kenapa? Alasan bisa komputasi cost-nya lebih kecil karena layer yang diproses itu hanya layer-layer yang terpilih gitu. Jadi nggak semua layer, sehingga membuat komputasi cost-nya itu lebih kecil dibanding DenseNet. Nah, DenseNet dan FOVNet ini diambil hal-hal itunya dan menjadi DC ya, modul Deep-Wise Convolutional. Jadi mengumpulkan setiap modul yang penting di layer akhir di saat yang sama. Ini DenseNet ya. Dan mengumpulkan informasi yang penting dari layer sebelumnya di setiap layernya juga DenseNet. Tapi computational cost-nya kita ngambil dari FOVNet seperti itu. Terus di sini ada struktur. Jadi ada C2F dan network struktur. C2F ini adalah struktur ORI-nya dari YOLO V8, YOLO V8. Dan ini adalah DC network struktur ya. Jadi DC-nya dipasang secara paralel ya. Jadi ada yang dari DC ini, ada yang ke arah concat, ada yang ke arah concat ke satunya seperti itu. Kenapa paralel? Supaya trainingnya itu bisa lebih baik gitu. Jadi ibaratnya ada dua otot yang bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik seperti itu. Lalu ini ada blok DC ya. Jadi struktur DC kalau dibuka, nah itu ada blok-blok seperti ini, ada input, CPS, seperti yang di ini ya. Nah seperti ini. Nah modul DC ini itu penjelasan dari DC ini. Jadi DC ini kalau dijelaskan secara lebih dalam lagi seperti ini gambarnya. Lalu di sini adalah isi dari modul DC ya.
dari modul DC. Kalau ini blok-bloknya, kalau ini isi lebih paling dalam lagi. Jadi kita bisa melihat banyak blok lagi, ada input, CPS, MPC, DC2F, dan sebagainya. Jadi ini, modul DC ini akan membuat objek kecil itu bisa terdeteksi lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya ada hasil dan eksperimen. Dengan memakai YOLO Pepsi DC YOLO Pepsi 8 untuk melatih dataset Peace-Drone, Tiny Person, dan Pascal VOC 2007 dalam mengevaluasi dalam berbagai situasi pada deteksi objek yang kecil. Dalam mencoba deteksi ini menggunakan beberapa matriks atau variabel, salah satunya yaitu MAP atau Mean Average Precision, lalu ada presisi dan recall. Untuk membandingkan DC YOLO versi 8 dengan YOLO versi yang lainnya, seperti YOLO versi 5 atau YOLO V5 dan YOLO versi 7 Tiny atau YOLO V7 Tiny. Di dalam dataset Peace-Drone dan Tiny Person, untuk mengecek ataupun menguji objek dalam berbagai kondisi seperti pencahayaan, sudut pengambilan gambar, algoritma ini sangat baik untuk mendeteksi objek yang kecil dan menunjukkan peningkatan MAP atau Mean Average Precision tadi yang lebih baik dibandingkan YOLO versi yang lainnya. Di dalam YOLO versi 8 atau YOLO V8 tidak hanya meningkatkan akurasi deteksi tetapi juga bagus dalam hal kecepatan yang kompetitif yang menjadikannya bisa lebih efektif untuk aplikasi real time. Dari hasil uji coba pada beberapa dataset yang berbeda, DC YOLO V8 tetap konsisten menunjukkan performa yang lebih baik serta memperbaiki kelemahan deteksi objek lain yang tumpang tindih. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan paper yang telah kami baca, paper ini menceritakan tentang pendeteksian objek yang berukuran kecil dari sensor kamera dengan menggunakan YOLO V8 atau YOLO Pepsi 8. Dalam pendeteksian ini baik dilakukan untuk pengujian dan perbandingan melalui analisis dan eksperimen yang dari dataset Peace-Drone, Tiny Person, dan Pascal VOC 2007. Menggunakan algoritma DC YOLO Pepsi 8 atau YOLO V8 dalam mendeteksi objek kecil yang kompleks, lebih mudah dan mengungguli dalam hal akurasi dan kecepatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut pada bagian kelebihan serta kekurangan dari paper yang kita review. Kelebihan paper kita itu ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu dia menggunakan akurasi yang tinggi untuk objek kecil, yang dimana algoritma YOLO versi 8 ini meningkatkan akurasi dalam mendeteksi objek berukuran kecil dalam pemandangan kompleks, mengungguli versi lain seperti YOLO versi 8, YOLO versi 5, dan YOLO versi 7 Tiny, dan melakukan downsampling dan penggabungan fitur yang inovatif, di mana modul MDC yang diusulkan untuk downsampling dan peningkatan jaringan fusi fitur untuk mempertahankan informasi objek kecil yang tidak ada dalam model YOLO tradisional. Lalu yang ketiga adalah dia menambahkan performa pada kumpulan data publik, di mana pengujian ini menggunakan kumpulan data populer seperti Peace-Drone, Tiny Person, dan Pascal VOC 2007 yang menunjukkan peningkatan yang jelas dalam metrik seperti peta, presisi, dan perolehan yang memvalidasi kekuatan algoritma di berbagai skenario. Lalu yang terakhir, dia menggunakan struktur jaringan yang efisien. Algoritma DC YOLO V8 ini dia mengganti modul C2F dengan modul DC yang memungkinkan akurasi yang lebih tinggi tanpa peningkatan biaya komputasi yang besar, sehingga menjadikan model lebih efisien dalam pemrosesan.
Lanjut pada kekurangan dari paper ini, DC Yolo V8 ini memerlukan penyetelan tambahan dan sumber daya komputasi yang berlebih. Walaupun sudah menambahkan kompleksitas pada arsitektur YOLO V8. Kedua, pengujian ini hanya berfokus pada kumpulan data tertentu dan mungkin tidak sepenuhnya mewakili kinerja dalam aplikasi. Lalu, real time dalam konteks yang lebih luas atau data yang tidak terlihat. Dan yang terakhir, membatasi kemampuan pada deteksi objek untuk pemandangan yang kompleks dan ukuran objeknya sangat bervariasi. Mohon maaf bila kami ada kesalahan kata. Terima kasih.